Baik, selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kelompok kami peroleh, yaitu kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen pemasaran internasional. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada teman Hardianti Irawan, yang kedua teman Dewi Nirwana Banaweng, yang ketiga saya sendiri Mardela Dacosta, dan ada teman Yohanes De Brito Atok. Langsung saja kita masuk pada latar belakang dari materi kami. Jadi, dalam era globalisasi dan digitalisasi, perusahaan itu harus mampu mengelola pemasaran internasional dengan memahami budaya, perilaku konsumen, dan juga regulasi global. Pemasaran ini tidak sekadar menjual produk ke luar negeri, tetapi menyesuaikan strategi produk, harga, promosi, dan distribusi sesuai pasar lokal. Pemilihan strategi seperti standarisasi, adaptasi, geosentris, atau transnasional itu penting untuk menyeimbangkan efisiensi global dan respons lokal. Dukungan teknologi digital, data analitik, media sosial, dan CSR itu membantu membangun hubungan serta reputasi positif. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif dan pertumbuhan berkelanjutan di pasar global. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Menurut Sarjau dan Kahn 2020, Douglas dan Craig 2010, serta Wang 2012, pemasaran dalam manajemen bisnis internasional itu adalah proses mempromosikan dan menjual produk atau layanan melintasi batas negara dengan menyesuaikan strategi pemasaran terhadap karakteristik pasar internasional. Proses ini mencakup penyesuaian produk, harga, promosi, dan juga distribusi agar sesuai dengan budaya, perilaku konsumen, serta regulasi perdagangan di setiap negara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Oke, kita masuk di ruang lingkup manajemen pemasaran. Nah, pemasaran dalam bisnis internasional adalah aspek, aduh bentar, Ibu, adalah aspek penting dari ekspansi bisnis global yang memerlukan pemahaman terhadap budaya, perilaku konsumen, dan dinamika pasar. Dengan pendekatan yang tepat terhadap lokalitas, pemasaran digital, dan membangun hubungan bermakna, bisnis dapat membentuk kehadiran kuat di pasar internasional. Nah, ruang lingkup pemasaran dalam manajemen bisnis, bisnis internasional meliputi tiga, yaitu yang pertama, embracing cultural nuances and localization, memahami dan memahami dan beradaptasi dengan karakteristik unik setiap pasar adalah kunci strategi pemasaran internasional yang sukses. Ini meliputi penyesuaian fitur produk, kemasan, dan pesan agar sesuai dengan budaya dan perilaku konsumen lokal. Dengan melakukannya, perusahaan dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen lokal dan mendapat keunggulan kompetitif di pasar global. Contohnya Coca-Cola. Nah, Coca-Cola adalah perusahaan yang berhasil menerapkan strategi pemasaran global dengan mengadaptasi produk dan kampanye mereka dengan sesuai preferensi lokal di berbagai pasar. Kemudian Starbucks juga dikenal karena strategi ekspansi globalnya dengan memahami kebijakan produk di berbagai negara dan menyesuaikan dengan preferensi lokal. Yang terakhir itu adalah McDonald's dengan contoh yang konsisten menghadapi produk strategi pemasaran sesuai budaya lokal. Nah, mereka mengubah bentuk menu untuk mencakup hidangan sesuai selera dan menggunakan bahan-bahan lokal. McDonald juga menyesuaikan interior restoran, promosi, dan kampanye iklan dengan nilai-nilai lokal. Dengan pendekatan ini, McDonald's berhasil menggunakan citra merek positif di banyak negara sambil menghormati budaya setiap pasar. Nah, yang kedua itu maximizing digital marketing channels and adaptability. Nah, pemanfaatan sebagai saluran promosi termasuk pemasaran digital dan platform
Media sosial sangat penting untuk berinteraksi dengan konsumen di berbagai wilayah. Dengan pemanfaatan platform ini, bisnis dapat memperluas jangkauan internasional mereka, tetap adaptif dalam merespon perubahan ekonomi global dan pergeseran preferensi konsumen, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang baru dan mengurangi resiko dengan efektif. Contohnya Coca-Cola memanfaatkan saluran pemasaran digital untuk beradaptasi cepat terhadap perubahan pasar dan perilaku konsumen, memberikan fleksibilitas pada strategi pemasaran. Kemudian itu Starbucks di Indonesia juga memanfaatkan pemasaran digital termasuk iklan online, media sosial, dan strategi CEO. Kemudian itu ada Shopee sebagai platform e-commerce di Asia Tenggara telah berhasil memanfaatkan saluran pemasaran digital dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan digital. Shopee aktif menggunakan Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mengampanyekan produk mereka. Mereka juga menggunakan iklan berbayar, kampanye influencer, dan konten kreatif untuk menjangkau audiens agar lebih luas. Shopee berani mengadopsi inovasi baru dengan menghadirkan kampanye kreatif seperti live streaming, flash sale, dan program promosi berbasis teknologi. Ketangguhan Shopee dalam menghadapi perubahan tren dan kecepatan adaptasinya terhadap teknologi digital membantu mereka mempertahankan posisi sebagai pemimpin e-commerce di Asia Tenggara. Nah, yang terakhir itu adalah fostering strong relationship and corporate social responsibility. Membangun kepercayaan di pasar internasional memerlukan hubungan kuat dengan pemangku kepentingan lokal dan komunitas. Terlibat dalam tanggung jawab sosial, perusahaan yang sejalan dengan nilai lokal tidak hanya meningkatkan reputasi merek, tetapi juga berkontribusi pada loyalitas pelanggan jangka panjang dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Contohnya itu Unilever, dikenal karena komitmennya membangun hubungan kuat dengan pemangku kepentingan, termasuk konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Sambil aktif dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Unilever terlibat dalam berbagai program keberlanjutan untuk mencapai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Mereka berkomitmen mengurangi dampak lingkungan melalui program Sustainable Living Plan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unilever juga terlibat dalam inisiatif yang mendukung masyarakat setempat dengan berkolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Dengan cara ini, Unilever berhasil membangun citra merek berkelanjutan dan meraih dukungan kuat dari konsumen yang peduli tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan ini mampu membantu mereka untuk menjalin hubungan kuat dengan mitra bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang. Oke, materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi-strategi dalam bisnis internasional, strategi-strategi manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Nah, yang pertama itu ada standarisasi. Nah, standarisasi ini merupakan salah satu pendekatan di mana perusahaan itu menggunakan strategi pemasaran yang sama di berbagai negara. Nah, tujuannya adalah agar merek ini tetap konsisten secara global dan biaya lebih efisien karena tidak perlu menyesuaikan strategi di tiap negara. Nah, contohnya di sini ada McD. Nah, McD ini dikenal karena menjaga konsistensi dalam produk, citra merek, dan pengalaman pelanggan di seluruh dunia. Nah, menu utamanya itu seperti Big Mac dan Happy Meal, desain restoran yang khas, serta kampanye iklan global yang seragam merupakan contoh bagaimana McD ini secara konsisten menerapkan strategi pemasaran yang serupa di berbagai negara. Nah, pendekatan ini memungkinkan McD untuk memanfaatkan ekonomi skala dan menciptakan pengalaman merek yang dikenal secara global. Nah, yang kedua itu adaptasi. Nah, strategi adaptasi ini dilakukan dengan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan budaya, selera, dan kebutuhan pasar lokal. Nah, pendekatan ini membuat produk dan promosi terasa lebih relevan bagi konsumen di tiap negara. Nah, contohnya itu ada Unilever.
di mana Unilever ini dikenal karena menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dalam manajemen bisnis internasionalnya dengan karakteristik dan preferensi lokal di berbagai negara. Nah, misalnya dalam memasarkan produk perawatan kulit. Nah, Unilever ini dapat menyesuaikan formula produk, kemasan, dan pesan iklan untuk memenuhi kebutuhan serta preferensi konsumen di setiap pasar. Nah, pendekatan adaptif ini memungkinkan Unilever untuk merespons perbedaan budaya dan pasar secara efektif, menciptakan konektivitas yang lebih dalam dengan pelanggan setempat, serta meningkatkan daya saing di tingkat global. Yang ketiga itu ada pendekatan geosentris. Nah, pendekatan geosentris ini dia menggabungkan unsur standarisasi dan adaptasi. Artinya bahwa perusahaan menjaga konsistensi global tetapi tetap menyesuaikan sebagian strategi agar sesuai dengan pasar lokal. Nah, contohnya itu ada Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini memiliki strategi pemasaran yang menciptakan keseimbangan antara elemen-elemen yang seragam secara global dan penyesuaian dengan preferensi lokal. Nah, meskipun Coca-Cola ini mempertahankan merek dan formulasi produk yang konsisten di seluruh dunia, perusahaan ini juga melakukan penyesuaian untuk mengakomodasi selera konsumen lokal. Nah, contohnya Coca-Cola seringkali meluncurkan varian rasa baru yang sesuai dengan selera dan preferensi pasar tertentu. Selain itu, kampanye iklan Coca-Cola juga seringkali mencerminkan elemen-elemen yang dapat diidentifikasi oleh konsumen global, sambil tetap mengakui perbedaan budaya dan keunikan setiap pasar. Nah, dengan demikian, Coca-Cola ini mencoba untuk mencapai keseimbangan antara konsistensi global dan adaptasi lokal melalui pendekatan geosentris dalam pemasaran dalam manajemen bisnis internasional. Nah, yang terakhir itu ada strategi transnasional. Nah, strategi transnasional ini berusaha menyeimbangkan efisiensi global dengan kemampuan merespon kebutuhan lokal. Nah, pendekatan ini memadukan kekuatan operasi global dan penyesuaian yang relevan di tiap pasar. Nah, contohnya itu ada Procter dan Gamble atau P&G yang dikenal karena menggabungkan elemen-elemen efisiensi global dengan kepekaan terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen di setiap pasar. Nah, P&G ini memiliki merek-merek seperti Gillette, Pantene, dan Pampers yang hadir di seluruh dunia. Nah, Meskipun produk-produk ini memiliki karakteristik dan formulasi yang seragam secara global, P&G ini tetap memperhatikan perbedaan lokal. Nah, misalnya formulasi produk perawatan rambut dengan disesuaikan dengan tipe rambut yang umum di suatu wilayah dan strategi iklan dapat diadaptasi untuk mencerminkan norma budaya setempat. Nah, dengan mengoptimalkan efisiensi global dalam rantai pasok dan operasional, sambil tetap merespon kebutuhan lokal, P&G ini mencoba mencapai keseimbangan yang harmonis antara efisiensi dan responsivitas dalam strategi pemasaran dalam manajemen bisnis internasional mereka. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kepada pemateri selanjutnya, silakan. Baik, yang berikut itu ada studi kasus. Untuk studi kasus ini sendiri, kami mengambil dari perusahaan Nestle. Yang pertama itu ada profil perusahaan dan posisi pasar. Nestle itu merupakan perusahaan yang berasal dari negara Swiss yang bergerak dalam industri makanan dan minuman dan memiliki posisi pasar yang bergerak secara global. Perusahaan Nestle ini juga beroperasi di lebih dari 186 negara dengan portofolio lebih dari 200 merek produk dan memperkerjakan sekitar 276.000 karyawan. Dan yang kedua itu ada analisis persaingan. Nestle menghadapi persaingan yang ketat dari dua pesaing utamanya yakni Danone dan Unilever. Pada tahun 2010, Unilever mencatatkan pertumbuhan laba tahunan sekitar 26% karena percepatan penjualannya terutama di segmen es krim, makanan beku, minuman berbahan dasar teh, dan juga produk memasak. Di sisi lain ada Danone yang melaporkan peningkatan sekitar 38% didorong oleh peningkatan harga saham dan penjualan yogurt yang meningkat.
Dan yang ketiga itu ada strategi segmentasi dan target audience. Untuk segmen pasar sendiri dari perusahaan Nestle ini biasanya meliputi anak-anak, profesional yang bekerja, dan juga audiens umum. Next slide, Kak. Dan yang keempat itu ada strategi pemasaran digital yang inovatif. Ada beberapa pendekatan inovatif yang dilakukan oleh perusahaan Nestle ini, yang di antaranya yang pertama itu membangun kemitraan dengan selebriti dan influencer, dan juga yang kedua itu ada kampanye membangun koneksi secara emosional, dan yang ketiga itu ada lokalisasi produk, dan yang keempat itu ada pemasaran konten, dan yang kelima itu ada iklan luar ruangan atau out of home, dan yang keenam itu ada merek bersama atau CEO branding. Next slide, Kak. Bagian bagi yang kelima itu ada tantangan dan krisis manajemen. Ada beberapa tantangan yang pernah dihadapi oleh perusahaan Nestle sendiri. Yang pertama itu ada kontroversi produk maginya di India, dan yang kedua itu ada kritik terhadap susu formula bayi, dan yang ketiga itu ada isu pekerja anak dan perdagangan. Dan yang keenam itu ada strategi kompetitif dan keunggulan. Ada beberapa faktor kunci yang membuat Nestle ini tetap kompetitif di dunia, yaitu yang pertama itu ada keseimbangan geografis, dan yang kedua itu ada inovasi yang berkelanjutan, dan yang ketiga itu ada manajemen krisis yang efektif, dan yang keempat itu ada lokalisasi dan adaptasi, dan yang kelima itu ada pendekatan pemasaran secara multi channel. Baik, sekian materi dari saya. Kepada materi berikutnya saya persilakan. Jadi dari materi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pemasaran internasional itu membantu perusahaan memperluas pasar global. Fokusnya bukan hanya penjualan, tapi juga pemahaman budaya, perilaku konsumen, dan aturan tiap negara. Keberhasilan itu tergantung pada kemampuan menyesuaikan strategi produk, harga, promosi, dan distribusi. Diperlukan juga keseimbangan antara konsistensi merek global dan penyesuaian budaya lokal. Strategi utama yaitu standarisasi, adaptasi, geosentris, dan juga transnasional. Pemanfaatan teknologi digital, media sosial, dan CSR itu memperkuat hubungan dengan konsumen global, di mana dibutuhkan juga fleksibilitas, inovasi, dan adaptasi tinggi untuk bersaing di pasar global modern. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, kita masuk pada sesi diskusi. Kepada teman yang menjawab pertanyaan pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Apreni Janigana dengan bunyi pertanyaan, jelaskan bagaimana pemasaran digital dan teknologi menjadi pendorong utama pertumbuhan Nestle di pasar internasional, apa saja inovasi digital yang telah mereka terapkan, dan bagaimana dampaknya terhadap interaksi dengan konsumen. Nah, jadi pemasaran digital dan teknologi ini menjadi pendorong utama pertumbuhan Nestle di pasar internasional karena mampu memperkuat hubungan antara merek dan konsumen di berbagai negara. Nestle tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun koneksi emosional lewat kampanye digital yang kreatif dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Nah, ada beberapa inovasi digital yang dilakukan Nestle, antara lain yang pertama itu ada kampanye media sosial dan influencer marketing. Nah, misalnya itu kolaborasi Nescafe dengan selebriti Bollywood seperti Disha Patani dan konten kreator India melalui kampanye Karne Se Hi Hona Hai yang menginspirasi generasi muda selama pandemi. Kemudian yang kedua itu ada kampanye digital interaktif seperti video dokumenter Nescafe yang menampilkan Arnaud dengan 1.200 teman Facebook ditonton hampir 8 juta kali dan menaikkan penggemar halaman Nescafe hingga 400%. Nah, yang ketiga itu ada inovasi teknologi berbasis AI. Nah, Nestle ini meluncurkan Nina atau Nestle India Nutrition Assistant, nah di mana asisten gizi digital pertama di India yang memberikan saran nutrisi real time bagi anak-anak di bawah
umur 12 tahun. Nah, inovasi ini meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan konsumen. Yang keempat itu ada konten edukatif di YouTube. Nah, melalui kanal Mary Maggie dengan lebih dari 530 video dan 571.000 pelanggan, Nestle ini memberikan edukasi tentang cara memasak dan tips gizi, bukan sekedar menjual produk. Yang terakhir itu ada strategi co-branding digital. Nah, contohnya itu kolaborasi Android KitKat bersama Google dan kemitraan dengan Starbucks untuk produk kapsul kopi Nespresso yang membantu memperluas pasar digital dan memperkuat citra modern perusahaan. Nah, dampaknya terhadap konsumen itu sangat besar. Konsumen merasa lebih dekat dan percaya dengan merek karena Nestle tidak hanya beriklan, tapi juga berinteraksi langsung melalui platform digital. Nah, strategi digital ini juga membantu Nestle mempertahankan posisi globalnya menghadapi krisis seperti kasus Maggie, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru di negara-negara berkembang. Nah, secara keseluruhan penggunaan teknologi dan pemasaran digital ini membuat Nestle berhasil tetap relevan di era modern, serta memperkuatkan loyalitas konsumen dan terus bertumbuh di pasar internasional. Sekian jawaban yang dapat diberikan. Apakah teman Apreni Gana dapat memahami jawabannya? Baik, terima kasih kepada teman kelompok yang sudah menjawab. Jawabannya dapat dipahami. Baik, penjawab pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Nita Wanda Maro dengan bunyi pertanyaan. Bagaimana perbedaan budaya, perilaku konsumen, dan regulasi perdagangan di tiap negara memengaruhi strategi pemasaran internasional sebuah perusahaan? Jelaskan dengan contoh yang relevan. Baik, jadi jawabannya perbedaan budaya, perilaku konsumen, dan regulasi perdagangan antar negara sangat memengaruhi strategi pemasaran internasional karena menentukan cara perusahaan menyesuaikan produk, komunikasi, distribusi, dan harga agar sesuai dengan konteks lokal. Baik, jadi yang pertama itu pengaruh budaya. Menurut teori Hofstede's Cultural Dimensions, menurut Gerd Hofstede, budaya nasional memengaruhi cara individu berperilaku, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Dimensi seperti individualisme versus kolektivisme, jarak kekuasaan, dan penghindaran ketidakpastian menentukan gaya komunikasi dan preferensi konsumen. Contohnya itu seperti McDonald's di India itu tidak menjual menu berbahan daging sapi karena norma budaya Hindu. Sebaliknya mereka menawarkan McAloo Tiki Burger sebagai adaptasi lokal. Jadi perusahaan itu harus menyesuaikan produk dan pesan iklan agar selaras dengan nilai budaya lokal. Yang kedua, perilaku konsumen. Menurut teori perilaku konsumen internasional, perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya. Model customer decision making process menurut Coulter dan Keller itu menunjukkan bahwa persepsi nilai, motivasi, dan kebiasaan membeli berbeda di setiap negara. Contohnya, konsumen Jepang itu cenderung mengutamakan kualitas dan reputasi merek, sementara konsumen di Brasil lebih sensitif terhadap harga dan promosi. Jadi, perusahaan itu harus menyesuaikan pendekatan komunikasi dan positioning produk berdasarkan motivasi dan preferensi lokal. Yang ketiga, regulasi perdagangan. Menurut teori lingkungan eksternal atau PESEL, regulasi perdagangan termasuk tarif, pajak, standar produk, dan pembatasan impor itu sangat memengaruhi strategi masuk pasar. Analisis PESEL yaitu political, economic, sosial, teknologikal, environmental, dan legal membantu perusahaan memahami hambatan dan peluang regulatif. Contohnya seperti Google, mereka menghadapi pembatasan konten dan sensor di Tiongkok, sehingga strategi operasional dan produk mereka itu berbeda dibandingkan di Amerika Serikat atau di Eropa. Jadi perusahaan juga harus menyesuaikan struktur harga, kemasan, dan juga bahkan fitur produk agar sesuai dengan regulasi lokal. Yang berikutnya strategi adaptasi versus standarisasi menurut teori Levitt dan juga teori Douglas dan Wynne. Jadi menurut teori Levitt, menekankan standarisasi produk global untuk efisiensi dan konsistensi merek. Sedangkan untuk teori Douglas dan Wynne, mereka menekankan adaptasi lokal untuk relevansi dan
penerimaan pasar. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional seperti Coca-Cola itu menggabungkan keduanya, yaitu strategi adaptasi dan juga standarisasi. Jadi produk inti itu tetap sama, tetapi rasa, kemasan, dan iklan itu disesuaikan dengan pasar lokal. Jadi pada intinya strategi pemasaran internasional itu harus mempertimbangkan yang pertama budaya, di mana harus menyesuaikan nilai, simbol, dan komunikasi. Yang kedua perilaku konsumen, perusahaan harus memahami motivasi dan proses pembelian. Yang ketiga regulasi perdagangan, perusahaan juga harus mematuhi hukum dan kebijakan lokal. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah teman Mita Wandamaro dapat memahaminya? Baik, karena tidak ada respon, selanjutnya yang menjawab pertanyaan ketiga saya persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yustinia Vidya Maharani Sarimin dengan bunyi pertanyaan, berdasarkan studi kasus teman-teman bagaimana kampanye Nestle dengan Nina meningkatkan keterlibatan konsumen dan memberikan informasi nutrisi yang relevan. Apakah ada data yang menunjukkan bahwa kampanye ini mempengaruhi perilaku konsumen atau meningkatkan penjualan produk Nestle? Nah, dari kampanye Nestle dengan Nina berhasil meningkatkan keterlibatan konsumen dengan data yang mengesankan. Dalam 90 hari pertama, Nina menarik lebih dari 1 juta pengguna dan hingga kini memiliki 1,6 juta pengguna dengan 1,7 juta sesi interaksi. Yang lebih penting, lebih dari 21.000 rencana makan telah dibuat oleh orang tua menggunakan platform ini. Dan penggunaan menghabiskan rata-rata lebih dari 1 menit per sesi. Ini menunjukkan bahwa orang tua benar-benar menggunakan dan mempercayai layanan ini untuk merencanakan nutrisi anak mereka. Nah, mengenai dampak pada perilaku konsumen, ribuan ibu muda berinteraksi dengan Nina setiap hari untuk memutuskan menu kotak makan siang anak mereka yang menunjukkan perubahan nyata dalam kebiasaan sehari-hari. Namun sayangnya, data yang spesifik tentang peningkatan penjualan Nestle akibat kampanye Nina tidak dipublikasikan secara terbuka. Yang jelas, kampanye ini berhasil memperkuat posisi Nestle sebagai ahli nutrisi dan memperdalam kepercayaan konsumen yang dalam jangka panjang dan mendorong loyalitas pelanggan dan pertumbuhan penjualan. Bagaimana, ada tanggapan dari teman Vidya? Baik, terima kasih untuk jawaban dari teman-teman kelompok. Jawabannya dapat saya pahami. Pada teman yang menjawab pertanyaan selanjutnya, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Loisa Adelia Besa dengan bunyi pertanyaan dalam konteks pemasaran internasional, bagaimana pemanfaatan saluran pemasaran digital serta inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat memperkuat posisi merek dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, untuk dalam pemasaran internasional itu saluran digital sangat membantu merek dalam menjangkau konsumen di berbagai negara dengan cepat dan juga akan memiliki komunikasi secara dua arah. Hal ini membuat merek itu lebih dikenal dan terasa dekat dengan konsumen
Dan untuk inisiatif CSR itu sendiri menunjukkan bahwa perusahaan peduli pada lingkungan dan masyarakat. Hal ini dapat membangun citra positif dan bikin konsumen lebih percaya serta setia. Jadi untuk digital marketing dengan CSR ini bikin brand lebih kuat, dipercaya, dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Sekian dari jawaban dari saya, apakah teman Luisa dapat memahaminya? Terima kasih teman kelompok untuk jawabannya dapat dipahami. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Francisca Desduarti dengan bunyi pertanyaan, apa tantangan yang dihadapi Nestle dalam menjalankan bisnis internasionalnya dan bagaimana solusi yang diambil oleh perusahaan. Nah, jadi tantangan utama yang dihadapi Nestle dalam menjalankan bisnis internasionalnya adalah menghadapi krisis dan isu-isu yang dapat merusak citra perusahaan. Nah, salah satu contohnya yaitu kasus Maggi di India, di mana produk mereka sempat dilarang karena dianggap mengandung bahan berbahaya atau MSG dan timbal balik melebihi batas aman. Nah, selain itu, Nestle juga pernah mendapat kritik soal promosi susu formula bayi yang dianggap menghambat ibu untuk menyusui, serta isu pekerjaan anak di perkebunan kakao Afrika Barat yang menimbulkan ancaman dari masyarakat dunia. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Nestle tidak tinggal diam. Mereka mengambil langkah komunikasi terbuka dan transparan, serta meluncurkan kampanye positif seperti We Miss You Too untuk mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap produk Maggi. Nah, perusahaan juga terus memperkuat pengawasan kualitas produk, menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan memastikan rantai pasokannya lebih etis. Nah, selain itu, Nestle juga meningkatkan inovasi dan digitalisasi pemasaran melalui misalnya lewat peluncuran Nina atau Nestle Indian Nutrition Assistant berbasis kecerdasan buatan dan kerjasama dengan merek besar seperti Google atau Android KitKat dan Starbucks. Dengan upaya-upaya ini membantu Nestle bangkit dari krisis serta mempertahankan kepercayaan konsumen dan terus berkembang di pasar internasional. Sekian jawaban yang dapat kami berikan. Apakah jawabannya dapat dipahami oleh teman Francis? Baik, terima kasih untuk teman kelompok. Jawabannya dapat dipahami. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yuliana Yunesi dengan punya pertanyaan dari 3 ruang lingkup pemasaran dalam manajemen bisnis internasional, yaitu embracing cultural nuances and localization, maximizing digital marketing channels and adaptability, and fostering strong relationship and corporate social responsibility. Manakah yang menurut kelompok paling krusial dalam keberhasilan bisnis internasional? Nah, dari materi yang sudah kita bahas tadi, embracing cultural nuances and localization adalah yang paling krusial dalam keberhasilan bisnis internasional. Hal ini karena pemahaman dan adaptasi terhadap budaya lokal menjadi fondasi dasar sebelum strategi lainnya dapat berjalan efektif. Seperti yang tadi sudah dibahas dalam studi kasus, McDonald's berhasil secara global mengadaptasi menu sesuai selera lokal dan menyesuaikan suasana restoran dengan budaya setempat. Sementara Unilever menyesuaikan formula produk dan pesan iklan untuk setiap pasar. Tanpa pemahaman budaya yang mendalam, strategi pemasaran digital dan inisiatif CSR tidak akan resonan dengan konsumen lokal. Dalam makalah juga menekankan bahwa perusahaan harus menyesuaikan fitur produk, kemasan, dan pesanan untuk sejalan dengan nuansa budaya dan perilaku konsumen agar dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen lokal dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Dengan kata lain, lokalisasi budaya adalah kunci pembuka pintu pasar internasional. Sementara dua aspek lainnya adalah strategi pendukung yang akan memaksimalkan hanya jika lokalisasi budaya sudah dilakukan dengan baik terlebih dahulu. Apakah jawaban dari saya ada tanggapan? Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya.
Pada teman yang menjawab pertanyaan selanjutnya, saya persilakan. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yunita Adriana Mudak dengan bunyi pertanyaan. Di dalam makalah telah menyebutkan bahwa strategi standarisasi memungkinkan efisiensi biaya dan konsistensi merek di seluruh dunia, sedangkan strategi adaptasi menekankan pentingnya menyesuaikan produk dengan budaya lokal. Nah, menurut teman-teman kelompok, dalam situasi seperti apa perusahaan lebih baik menggunakan strategi adaptasi dibandingkan standarisasi? Nah, jadi perusahaan ini sebaiknya menurut kelompok kami, perusahaan sebaiknya menggunakan strategi adaptasi ketika mereka beroperasi di pasar yang memiliki perbedaan budaya, kebiasaan, dan preferensi konsumen yang cukup besar dibandingkan dengan pasar asalnya. Nah, strategi ini penting diterapkan agar produk dan pesan pemasaran bisa diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Nah, contohnya itu seperti Nestle yang menyesuaikan rasa, kemasan, dan promosi produknya sesuai selera lokal, seperti menciptakan varian rasa coklat dan kopi yang disukai masyarakat Jepang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adaptasi sangat diperlukan ketika faktor budaya dan selera masyarakat berpengaruh kuat terhadap keputusan pembelian. Nah, selain itu, strategi adaptasi juga lebih tepat digunakan ketika nilai dan norma sosial masyarakat berbeda dari pasar global, kemudian produk memerlukan penyesuaian cita rasa atau fungsi agar sesuai dengan kebiasaan konsumen lokal, kemudian persaingan pasar sangat ketat sehingga diferensiasi lokal menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen, serta perusahaan ini membangun kedekatan emosional dengan konsumen, bukan hanya menjual produk secara massal. Nah, jadi strategi adaptasi lebih efektif digunakan di negara atau wilayah yang memiliki keunikan budaya dan preferensi konsumen yang kuat, agar perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Sekian jawaban yang dapat kelompok kami berikan. Apakah jawabannya dapat dipahami? Terima kasih, jawabannya cukup jelas dan bisa dipahami. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Niken Riani Brenda Adu dengan bunyi pertanyaan. Sering muncul kasus di TikTok yang namanya kebaya ala Korea yang menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Indonesia, yang separuh dari masyarakat tidak mendukung ada namanya kebaya ala Korea dikarenakan kebaya adalah khas dari negara Indonesia yang tidak boleh dicampur dengan budaya dari negara lain. Namun ada juga yang mendukung dikarenakan warna yang lembut dari negara Korea dan desain yang cantik menambah kecantikan dari kebaya tersebut. Jadi menurut teman-teman kelompok, apakah ini bentuk apresiasi budaya atau justru apropriasi? Baik, jadi jawaban dari kelompok kami, menurut James O. Young 2010 dalam teori kultural appropriation and the art apropriasi budaya terjadi ketika seseorang atau kelompok dari budaya dominan itu mengambil unsur budaya lain tanpa izin atau tanpa memahami makna aslinya. Sementara itu, apresiasi budaya itu berarti menghargai, mempelajari, dan mengadaptasi unsur budaya lain dengan tetap menghormati nilai, makna, dan asal-usulnya. Jadi dari kasus kebaya ala Korea, jika dilihat sebagai apresiasi budaya, desainer itu mencoba menggabungkan estetika kebaya Indonesia dengan nuansa lembut ala hanbok Korea. Tujuannya bukan untuk meniru, tetapi menghargai dan memperkaya desain kebaya agar relevan dengan tren global. Selama identitas kebaya sebagai warisan budaya Indonesia itu tetap diakui. Uh, Hal ini dapat disebut apresiasi budaya. Uh, Dalam teori globalisasi budaya, menurut Hanners, fenomena ini termasuk bentuk cultural hybridization atau percampuran budaya secara kreatif. Yang berikutnya jika dilihat sebagai apropriasi budaya. Jika modifikasi tersebut menghapus makna simbolik kebaya seperti nilai kesopanan, filosofi busana daerah, atau cara pemakaian tradisional, maka hal itu bisa dianggap apropriasi. Terutama bila orang yang membuat versi ala Korea tidak menghargai asal kebaya dan hanya menjadikannya tren komersial tanpa konteks budaya. Jadi, berdasarkan teori James Oyong dan konsep kultural
hybridization, fenomena kebaya ala Korea itu dapat dikategorikan sebagai apresiasi budaya selama pelaku tetap menghormati dan menyebutkan asal-usul kebaya sebagai warisan budaya Indonesia, serta tidak menghapus makna budaya yang melekat di dalamnya. Baik, jadi sekian jawaban yang dapat kelompok kami berikan. Apakah teman Niken dapat memahaminya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang bisa saya pahami bahwa kebaya ala Korea ini tuh adalah sebuah apresiasi budaya selagi mereka menambah desain keestetikan tapi tidak merubah dari budaya dari negara tersebut. Baik, sekian terima kasih. Baik, kepada teman yang menjawab pertanyaan selanjutnya, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Roro Sara Nadine Bundianinata dengan bunyi pertanyaan dalam makalah telah dijelaskan tentang strategi pemasaran. Pertanyaannya menurut teman-teman bagaimana strategi yang tepat yang harus diterapkan perusahaan jika produk dari perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan. Baik, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan jika sebuah perusahaan itu mengalami penurunan penjualan. Yang pertama itu adalah segmentasi ulang pasar, yaitu menganalisis kembali target pasar dan melakukan segmentasi ulang untuk memahami perubahan preferensi konsumen. Dan yang kedua itu adalah inovasi produk dengan melakukan pembaruan atau pengembangan produk agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga itu adalah peningkatan promosi, yaitu memperkuat kampanye pemasaran melalui media sosial, diskon, ataupun program loyalitas untuk menarik kembali konsumen. Sekian jawaban dari saya. Apakah teman Ror bisa memahaminya? Baik, terima kasih. Jawabannya bisa saya pahami. Pada teman yang menjawab pertanyaan terakhir, saya persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari teman Sheila Jocelyn Anin dengan bunyi pertanyaan. Menurut teman-teman kelompok, strategi apa yang paling efektif jika sebuah perusahaan baru ingin masuk ke pasar internasional? Untuk perusahaan baru yang ingin masuk ke pasar internasional, bisa menggunakan strategi adaptasi. Nah, strateginya adalah strategi yang paling efektif sebagai langkah awal. Alasannya, perusahaan baru belum memiliki reputasi global yang kuat seperti McDonald's atau Coca-Cola, sehingga mereka perlu membangun kepercayaan dengan menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan lokal terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan dalam makalah tadi, strategi adaptasi memungkinkan perusahaan menyesuaikan fitur produk, kemasan, dan pesan untuk sejalan dengan nuansa budaya dan perilaku konsumen lokal yang sangat penting untuk mendapatkan penerimaan di pasar baru. Nah, perusahaan baru juga perlu meminimalkan risiko kegagalan dan dengan beradaptasi terhadap preferensi lokal, mereka dapat meningkatkan relevansi dan daya tarik produk mereka. Setelah berhasil membangun posisi yang kuat di beberapa pasar dan memahami pola konsumen global, barulah perusahaan dapat mempertimbangkan strategi transnasional yang mengkombinasikan efisiensi global dan dengan respon lokal. Seperti yang dilakukan oleh Procter & Gamble. Namun untuk tahap awal, fokus pada adaptasi lokal memberikan peluang terbaik untuk memasuki pasar dengan sukses dan membangun fondasi yang kuat sebelum melakukan ekspansi yang lanjut. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan dari teman? Jadi baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat dapat diterima dan saya menyimpulkan bahwa jika sebuah perusahaan ingin bersaing secara internasional, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah adaptasi lokal, di mana memperluas pemasaran perusahaan dengan meningkatkan kepercayaan kepada para konsumen. Jadi itu kesimpulan yang saya dapatkan. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi ini. Sekian sesi pemaparan materi dan diskusi dari kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Ibu dosen untuk menambahkan materi.
Oke, terima kasih teman-teman kelompok 9. Bagus sekali presentasinya. Tadi ada membawa contoh yang studi kasus ini ya, lagi viral ya, kebaya Korea. Ibu langsung cek, bagus juga sih. Tapi sebetulnya Indonesia juga punya model seperti ini gitu ya. Tetapi karena ini modifikasi hanya dari model saja, kalau bahan sih sebetulnya di Bali banyak ya untuk bahan-bahan seperti ini digunakan untuk kebaya sih tidak masalah. Nanti mungkin Ibu bisa sedikit memberikan beberapa masukan gitu ya. Oke, bisa dimatikan slide share-nya. Mungkin Ibu bisa lanjutkan atau tambahkan beberapa materi yang terkait dengan pemasaran internasional. Ini Ibu cepat saja ya sampai jam 9 karena teman-teman kan nanti jam 9 persiapan ya untuk apa namanya? Persiapan kelas ya di jam berikutnya. Iya, Ibu. Sudah tertampil di layar teman-teman semua untuk PPT-nya ya. Sudah, Ibu. Oke, baik. Bisa Ibu berikan beberapa masukan ya. Tadi sudah bagus sekali terkait kelompok 9 untuk beberapa teori sudah oke. Teman-teman tadi sudah ada yang menggunakan teori Kotler untuk pengertian, tapi mungkin beberapa item seperti apa namanya jenis atau klasifikasi dari manajemen pemasaran internasional itu ada 3. Itu tolong diberikan sumbernya dari mana dan nanti di makalahnya tolong juga ditambahkan pengertian ya. Tadi sudah dijelaskan secara narasi di presentasi teman-teman. Oke, sudah oke. Nah, kita langsung masuk saja ke pengertian dan perbedaan. Sebetulnya apa sih pemasaran internasional dan pemasaran domestik itu punya perbedaan yang seperti apa? Nah, kita pahami dulu deh langsung di pemasaran internasional kalau menurut Kotler dan juga Keller yang sudah Ibu tampilkan. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, menurut Kotler dan Keller, yang dimaksud dengan marketing internasional adalah sebuah proses merencanakan ya. Namanya Kotler kan dia ahli dari manajemen. Awalnya kita rencanakan dahulu mau memasarkan ke negara mana, mau produknya apa, yang mana. Kan banyak ya diferensiasi produk di perusahaan atau mau pakai packaging yang seperti apa, itu harus di planning, direncanakan, lalu dilaksanakan. Siapa yang melakukan iklannya, buat iklannya bagaimana itu dilaksanakan ya. Atau selain iklan mungkin dengan pameran, mau dipamerkan di mall mana, itu adalah pelaksanaan dan perencanaan nanti pada akhirnya hingga akhirnya nanti evaluasi ya. Di mana kegiatan ini tidak hanya jual produk fisik tapi juga jasa. Jasa itu seperti ini ya, tidak fisik artinya mungkin hiburan, entertainment seperti Netflix gitu ya, Netflix, bisnis Netflix, bisnis juga game gitu.
software gaming, atau pelayanan-pelayanan yang lain ya seperti perbankan, maskapai, atau juga jasa penerjemah dan lain sebagainya ya, penerjemah internasional itu masuk ke kategori bisnis internasional, oke? Nah, tetapi kalau pemasaran internasional itu lingkupnya adalah antar negara, tetapi melihat dari perbedaan yang ada ya, perbedaan lingkungan bisnis, pasar di sana seperti apa, pembeli di sana budayanya bagaimana, hukum bisnisnya, ekonomi mereka stabil atau menggunakan apa mata uang falasnya, dan politik antar negara si penjual dan pembeli. Nah, itu disebut dengan pemasaran internasional ya. Jadi mulai merencanakan proses strategi dari planning hingga menstrategikan menjual atau strategi pemasaran di beberapa negara. Ingat ya, tidak hanya satu negara, beberapa negara. Indomie kan tadi sudah dicontohkan di kelompok Anda, kelompok 9, di beberapa negara ya. Bahkan persaingannya dengan mie dari India atau Maggi, oke? Lalu di sini diteliti, tidak hanya dijual, ditaruh di rak yang ada di 7-Eleven di Thailand misalnya, atau di 7-Eleven-nya di Tokyo, terus selesai. Indomie ini udah sampai di raknya di Hokkaido nih di Jepang, selesai gitu, atau di Swiss selesai. No, tapi ada analisis yang beli siapa gitu ya, peluangnya bagaimana, anak umur berapa misalnya, pembelinya remaja kah atau orang tua kah ya. Lalu ada penelitian juga tentang mie sejenis yang merupakan kompetitor ya, sampai sedetail itu Kotler menjelaskan pemasaran internasional ya, memanage bagaimana yang lain juga memasarkan cara apa, lalu menyesuaikan produknya sesuai keinginan dari pasar, lalu harga juga disesuaikan dan promosinya juga disesuaikan hingga cara menjual mendistribusikan di kondisi tertentu, karena ada negara yang cukup ekstrim gitu ya daerahnya, misalnya daerah dingin, daerah bersalju. Indomie kuat tidak ya di daerah bersalju, cara ngirimnya seperti apa. Kalau itu barang UPF itu gampang, ultra processed food tinggal pakai box selesai. Sedangkan kalau yang barang-barang masih segar seperti kayu kopi yang diekspor gitu ya, diekspor ke negara Eropa, atau daun pisang itu juga diekspor loh teman-teman ya, karena mereka kan tidak ada pohon pisang, mereka butuh daun pisang untuk alas makan secara estetik atau bahan masakan di restoran-restoran di Eropa, itu juga diekspor dari Indonesia, dari Malaysia, dari Vietnam juga. Nah, ini sulit ya cara mendistribusi secara internasionalnya ya bahan-bahan ini. Sehingga menurut Kotler dan Keller, tadi juga teman-teman sudah ceritakan tentang pengertian manajemen pemasaran internasional, yaitu fokusnya pada strategi yang adaptif. Jadi memasarkan tidak sekedar dijual, selesai diletak di rak, tidak, tapi dipantau, laku tidak gitu. Yang disesuaikan lidah mereka dulu, harus adaptasi dengan semua hal yang ada di sana, aspek-aspeknya disesuaikan ya, sesuai dengan kondisi si pembeli. Oke, itu menurut Kotler. Ini tertampil ya teman-teman. Kalau misal slide-nya tidak tampil, tolong informasikan ke Ibu ya. Kalau menurut yang lainnya juga sama ya, terkait dengan pemasaran internasional ada Graham, ini teori yang terbaru di artikel 2020. Di sini intinya kita menjual lebih banyak lagi, tidak hanya di pasar domestik di Indonesia. Kalau bisa pembelinya kita cari dari luar negeri. Sehingga fungsi dari pemasaran internasional ini bagaimana memanage keuntungan lintas negara. Ya, sehingga bisa penggunanya lebih banyak, brandnya lebih berkembang, keuntungannya juga lebih banyak lagi. Intinya begitu. Jadi kalau menurut Gilly Graham, pemasaran internasional itu kaitannya dengan uang yang lebih banyak gitu ya, teman-teman. Dari sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya, Justina, Hardianti, Mardella, dan Sheila, dan lain-lainnya. Jelas ya terkait dengan konsep dari pemasaran internasional. Tadi ada pertanyaan bagus banget terkait dengan gimana caranya perusahaan lokal Bu kalau mau jualan internasional, mau jual ke
Jepang, mau jual ke Asia Tenggara, Bu, mau jual ke Singapura, itu goes internasionalnya seperti apa? Kan sekarang UMKM juga banyak yang goes internasional ya, tidak harus perusahaan besar. Yang penting UMKM ini sudah punya izin unit usaha, gimana cara menjualnya, gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke indikator utama atau ciri-ciri dari marketing internasional. Oke. Ciri-ciri marketing internasional itu seperti apa gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut lagi terkait dengan indikator utama. Seperti apa? Indikator utama itu adalah ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang menandakan bahwa ini pemasarannya internasional. Ini produk dari luar negeri begitu. Tidak dari negara kita sendiri atau dia ekspor atau dia impor ya. Yang pertama, dia harus riset pasar internasional lebih dahulu ya. Kita harus riset, jadi dia tahu ya menganalisis kebutuhan konsumen. Seperti Maggi misalnya gitu ya. Kalau Maggi itu kan keju ya bahan dasarnya. Nah, keju ini ya otomatis ada beberapa negara yang suka dengan keju. Di negara beberapa belahan negara yang dingin ya, suhu dingin seperti Eropa dan lain sebagainya. Lalu ciri berikutnya terkait dengan pemasaran internasional itu segmentasinya, targetnya itu adalah secara masyarakat dunia, tidak hanya satu etnis ya. Ini juga cocok di lidah orang asing, di lidah ras dari Asia, tapi juga ras Afrika misalnya, atau cocok juga untuk orang-orang di belahan dunia yang bersalju. Nah, ini harus tahu ya segmentasi dan targetingnya. Berikutnya, produk ini tidak kaku, artinya preferensi atau mungkin variannya banyak disesuaikan lidah mereka, jadi bisa diadaptasikan dengan baik. Ya, selain itu harga juga mengikuti pasar. Misalnya saja kalau hukum di Australia itu untuk snack tidak lebih dari $2,5. Misal kita mau jualan keripik pisang gitu dari NTT atau dari Bandung yang Jawa Barat tuh ada yang saleh keripik pisang. Mereka waktu itu coba ikut pemasaran internasional, pelatihan di ini ya di kementerian dan dapat informasi kalau mau masuk pasar internasional yang di Australia, benua Australia itu tidak lebih dari $2,5 harga jualnya gitu. Jadi harus dihitung betul-betul produksinya sehingga bisa dapat untung dengan maksimal harga jual di orang Australia sekitar $2 itu maksimal. Dan harus tahu ya yang sejenis produk sejenis mungkin dari Vietnam atau dari Thailand juga mengirim jangan-jangan lebih murah $1 gitu keripiknya dan mungkin lebih enak. Nah, jadi harus paham tentang strategi harga global, aturan, hukum dan lain sebagainya. Dan cara mendistribusikannya mau pakai apa gitu kan, mau dengan kapal laut atau dengan pesawat terbang. Nah, penentuan inilah nanti akan em, berpengaruh di cost atau di harga beli, harga jual ketika di toko. Terakhir adalah cara menjual, cara mengiklankan. Mau pameran, biasa pameran agak lebih mahal ya. Iklan sih yang biasa, walaupun mahal bisa dipakai beberapa tahun kemudian. Walaupun produksinya butuh biaya, setidaknya bisa dipakai beberapa tahun kemudian. Jadi lama untuk jenjang iklan itu bisa awet ya. Makanya kadang iklan sirup marjan, iklan Indomie, iklan perbankan dan rokok itu miliaran budgetnya. Padahal cuma sebentar. Kalau iklan marjan sirup itu kan 1 tahun sekali keluar karena memang dibuat sebaik mungkin untuk menarik atensi ya. Dan memang ada pasarnya. Saya tidak tahu apakah juga dia dijual di internasional untuk sirup
kita cek lagi nanti. Ya, sehingga komunikasinya ini sesuai dengan konteks sosial budaya. Siapa sih yang suka iklan dengan ide sinematik? Mungkin di pasar Asia saja. Kalau pasar Eropa suka yang singkat dan menunjukkan manfaatnya, kebermanfaatannya. Nah, itu tergantung dari cara-cara mengiklankan, mengkomunikasikan. Sehingga tidak hanya mengekspor produk, tapi juga harus paham pasar global, sesuaikan strategi pasar internasional, dan juga harus tahu fokuskan kelebihan produknya apa. Jadi yang paling sulit tidak hanya menjual dan sampai di toko di negara tujuan, tetapi harus punya keunggulan dibanding yang lain. Jadi itu utamanya. Kadang waktu pelatihan ekspor itu sangat ditekankan sekali kualitas produknya harus di atas rata-rata ketika dia dijual di rak domestik di Indonesia sehingga bisa bersaing dengan produk-produk sejenis tetapi skalanya sudah internasional. Nah, kita biasanya kalah dengan negara tetangga ya. Dengan harga dan kualitas itu kalah dengan Malaysia, Thailand, dan mereka punya standar kualitas yang luar biasa. Nah, ini yang perlu ditingkatkan tentang quality control, tentang hitungan harga lagi, tentang supplier yang lebih murah, gitu ya. Tentang efektivitas produksi itu perlu ditekankan di sini supaya pemasarannya bisa maksimal dan harganya bisa kompetitif. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Lanjut, kita bisa lihat di sini untuk bisa membedakan ya, kalian bisa lihat di tabel ini tentang bedanya pasar domestik dengan pasar luar negeri. Kalau jual di Indonesia, mungkin kita sudah tahu ya, orang Indonesia sukanya apa, gitu kan. Jadi kebutuhan mereka seperti orang Jawa agak cenderung suka makanan manis gitu ya. Kalau Sumatera mungkin kalau di kuliner ya, taste-nya suka yang pedas sama seperti Jawa Timur. Tidak semua Jawa ya. Jawa Timur suka pedas juga, pedas asin. Tapi kalau pedasnya di atas yang Jawa Timur itu ada Sumatera, taste orang Sumatera. Nah, kalau di Kupang juga hampir sama saya rasa suka pedas juga. Tapi cenderungnya ini ya asin, asin, pedasnya ke arah asin. Kalau yang pedas yang banget, rempah sekali tuh Bali, sama seperti di Gorontalo ada sedikit segar-segar ikan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari analisis kebutuhan konsumen ketika nanti membahas yang terkait dengan produk kuliner. Itu baru kuliner ya. Belum pelayanan, belum fashion, itu mereka punya kecenderungan. Itu pasar domestik ya. Jadi harus tahu tentang 4P atau bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dari kuncinya, kalau di Indonesia, itu di domestik pasarnya sih lebih stabil karena kita tahu pakai rupiah gitu kan. Resikonya juga rendah. Kalau misal tidak laku langsung ditarik, kita bisa pakai truk, kita bisa sewa kereta ini barang gitu ya dipulangkan ke gudang. Lalu kebutuhan penyesuaiannya juga minim. Misalnya mereka hanya butuh sekian kontainer, ya sudah kita hanya kirim sesuai kebutuhan. Nah, kalau di luar negeri lebih berat ya, resikonya lebih tinggi. Kalau tidak laku itu harus ada kerjasama. Itu nanti kalau barang makanan bagaimana caranya. Biasanya kalau kita ekspor makanan ya teman-teman, misal keripik atau apa atau bahan makanan, itu mau mendekati kadaluarsanya itu jauh loh. Misalnya 2 bulan lagi udah kadaluarsa. Nah, 2 bulan atau hampir mau 1 bulan itu sudah harus ditarik dan sudah ada rules, regulations atau rights ya hukumnya mau kerjasama dengan siapa. Kan tidak mungkin dikembalikan ke Indonesia, bisa rugi kan kita secara keuangan. Rata-rata bekerjasama dengan badan charity di sekitar. Misalnya untuk makanan ini ya orang-orang yang kurang mampu di sana banyak ya untuk donasi-donasi atau dapur-dapur makanan ya. Kalau MBG di luar negeri itu MBG-nya untuk negara-negara barat bukan untuk anak-anak tapi MBG-nya untuk panti jompo ya orang-orang tua yang tidak punya rumah, homeless atau juga yang panti asuhan itu mereka punya olahan makanan. Nah, itu biasanya menerima beberapa produk-produk yang agak mau kadaluarsa tapi masih agak jauh ya 1 bulan. Nah, itu ada aturan seperti itu. Tidak dikembalikan ke negara penjual. Nah, itu resiko. Ya, teman-teman, pemasaran internasional berbedanya seperti itu. Ya, kuncinya lebih kompleks, penuh resiko, adaptasinya harus global, mengikuti aturan, mana negara itu punya aturan, dan strateginya itu muter terus nih kepala ya.
Jadi di sini perbandingannya ya ruang lingkup pasar jelas kalau dalam negeri ya Indonesia dalam negeri. Kalau misal internasional yang melibatkan beberapa negara. Yang di sini ada Kotler yang menjelaskannya terkait ini. Lalu kompleksitas lingkungannya lebih kompleks di luar negeri, heterogen, bahasanya lebih sulit gitu ya. Kemarin saya cek ada reels tentang bahasa Vietnam ya, Tieng Viet. Huruf A-nya tuh ada 5, huruf Z-nya ada 12. Ya ampun ya. Luar biasa banget. Itu namanya heterogen budaya. Bayangin tuh. Ya kompleks sekali ya. Jangan berpikir mau cari untung di luar negeri. Ya tetap harus ikut pelatihan dulu. Pelatihan ekspor, pelatihan tentang custom, aturan, dan bagaimana mereka punya budaya. Ya. Nah, bauran pemasarannya di sini kalau yang internasional itu lebih harus bisa beradaptasi dan ini ya tergantung dari strategi negara tersebut. Beda-beda ya, misalnya pemasarannya tidak boleh menggunakan wanita sebagai iklan, itu ada di negara tertentu aturan. Terus kalau iklan rokok tidak boleh menampilkan rokoknya, orang sedang merokok itu tidak boleh. Indonesia punya aturan ya. Iklan rokok dari luar negeri juga akhirnya mengikuti. Ya, iklan rokok di Indonesia itu tidak boleh tata aturan buat iklannya ya tidak boleh menampilkan orang sedang merokok gitu. Itu makanya iklannya agak absurd aneh orang di pantai tiduran gitu kan orang bermain para layang nggak tahu itu iklan apa gitu ya. Nah memang aturannya seperti itu tetapi harus jelas bahwa itu iklan rokok ya. Lalu ada regulasi dan hukum ini juga untuk membandingkan domestik dan juga internasional jadi harus ikut hukum internasional. Kebijakan perdagangannya harus diikuti juga. Ada PBB di situ mengatur tentang perdagangan internasional juga harus tahu aturan PBB. Karena biasa penerapan tiap negara beda. Lalu segmentasi kita psikografisnya secara psikologi kita bisa memahami kalau satu negara. Tapi Indonesia kompleks ya. Kalau kita menjualnya hanya di satu provinsi itu ya lumayan kita bisa mencoba berpikir gitu karena setiap hari kita bertemu dengan orang di satu provinsi. Kalau menjualnya ke beda provinsi itu yang luar biasa. Makanya kadang Anda perlu riset juga suatu saat ya. Kalau bikin skripsi ya tentang produknya itu dipakai secara nasional. Artinya kan mereka udah paham betul ya untuk orang-orang di berbeda pulau ini seperti apa sih garis merah kesamaannya gitu kan. Nah, lu ada hambatan masuk ke pasar itu lebih sulit yang luar negeri karena ada tarif, kuota, dan biaya-biaya lainnya yang membengkak tetapi Anda dituntut harga jualnya tidak boleh lebih dari sekian dolar. Nah, ini yang sulit setengah mati. Berikutnya resiko bisnis ya. Di resiko bisnis di sini lebih kecil sih dalam negeri. Nah, luar negeri ini yang kepastian tidak pastinya lebih banyak tuh ya. Lalu persaingannya juga lebih banyak kalau di luar negeri apalagi bersaing dengan negara tetangga, produk negara tetangga ya. Dan orientasi perusahaannya tentu saja harus global. Di sini ya harus orientasi global, tidak hanya orientasi satu negara. Orientasi global itu maksudnya gimana yo multinasional berpikirnya harus berpikir internasional berarti budayanya juga harus mengikuti budaya berpikirnya orang-orang yang berjualan di situ. Indomie juga di kantor pusatnya pasti beda. Alfamart itu udah ke Malaysia ya kalau nggak salah ya. Indomaret juga ada ya cabangnya ya di luar negeri ya. Kantornya Indomaret katanya konon bagus banget sih di Jakarta dan seperti hampir kayak Google gitu. Jadi pola pikir mereka ketika diskusi juga berbeda karena sudah orientasi global dan bentuk struktur organisasinya bukan hierarki atas bawah junior senior seperti itu tetapi sudah ini ya mikroorganism jadi bulatan di dalam bulatan jadi sudah kesetaraan ya kesetaraan senior junior tidak ada tapi sama-sama senior juga kerja junior juga kerja sama-sama kerja jadi setara gitu. Nah, di sini ada contoh hanya sekilas saja perusahaan yang di Indonesia, tapi ada perusahaan asing juga. Sebenarnya bukan asing, perusahaan Indonesia, tetapi perusahaan ini ada menanamkan saham gitu ya. Menanamkan saham salah satunya dari Cina dan juga Jepang yaitu produk Uniqlo. Ya, Uniqlo ini produk clothing atau pakaian yang mungkin nanti kalau kalian jalan-jalan ke Pulau Jawa di Surabaya juga ada di mall tuh ya. Nah, Indomie ini kita semua tahu ya strategi kuncinya di sini rasa yang gurihnya minta ampun, permicinan duniawi ini untuk anak-anak yang suka gurih. Ya, emang rata-rata Indonesia suka gurih sih. Makanya dia gurih. Nah, coba deh Anda tanya teman-teman misalnya yang di luar negeri apakah Indominya juga gurih?
ternyata Indomie di luar negeri ya lebih gurih dibandingkan mie yang lain ya. Eh, Oke, lalu berikutnya untuk fokus utama itu kuliner lokal, lalu untuk selain yang Indomie ada kita punya Tokopedia itu juga sudah bisa diakses di beberapa negara. Kalau kalian lagi keluar negeri itu kalian bisa akses Tokopedia gitu ya kira-kira. Nah, varian-variannya untuk Indomie di sini di Timur Tengah itu yang terkenal kari ya, kari ayam. Kalau yang barbeque itu di negara Afrika, kita jarang ya ada barbeque. Nah, kalau Tokopedia nih contoh domestiknya itu kan fokusnya Indonesia. Sebenarnya dia dari Indonesia. Nah, dia kan merger ya. Tokopedia kan merger alias dia bergabung dengan Goto yang akhirnya bisa diakses ke seluruh Asia Tenggara sampai ke Thailand dan Malaysia bisa beli barang Tokopedia. Kalau saya malah penasaran dengan Alibaba sih atau yang Shopee sih ya. Shopee sebenarnya dari Cina ya. Akhirnya sudah seperti Indonesia punya. Padahal dia bukan dari Indonesia, tapi udah taste-nya sangat Indonesia banget gitu. Bahkan kita bisa beli barang kan dari sekitaran Asia Tenggara pakai Shopee. Oke, jadi seperti itu perbedaannya. Mungkin bisa teman-teman cermati kembali gitu ya. Nah, adaptasinya seperti apa? Tadi contoh Nestle juga teman-teman sudah berikan, sudah oke. Di Korea Selatan tuh terkenal katanya suka makanan yang sangat pedas. Thailand dan Korea. Kalau Thailand itu makanannya selain pedas, ini ya apa? Kecut ya, asam. Asam. Mereka sangat suka makanan yang sangat asam. Pada kuat-kuat ya lambungnya orang Thailand nih. Kalau Korea level pedasnya tinggi sekali. Sehingga kalau jualan di sana, misalnya makanya kan ini ya ada samyang yang aduh ini sausnya pedes banget tuh. Indomie yang masuk ke Korea itu level spicy-nya lebih tinggi dari Indonesia punya. Ngeri pokoknya ya teman-teman. Jadi inilah salah satu bentuk ya adaptasi dari budaya dan juga penyesuaian kebutuhan ya. Nah, tetapi juga harus pastikan betul ini hasil riset internasionalnya seperti itu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah clear? Sudah jelas ya? Nah, seperti apa sih pemasaran internasional yang dilakukan oleh Tokopedia gitu ya? Di negara lain atau seperti Vietnam, Filipina, ya mereka menggunakan influencer lokal mereka ya. Jadi jangan heran kalau kita jalan-jalan ke Singapura nih siapa nih artisnya nggak ngerti nih gitu orang Malaysia bukan gitu. Nah, sesuai dengan influencer lokal setempat. Jadi juga meng-hire eh, BA brand ambassador lokal ya untuk Tokopedia. Dan platform standarnya mereka UX user experience-nya tetap sama walaupun kita ngakses dari Thailand, kita akses dari Filipina tetap sama, tetap seragam walaupun konsumennya berbeda negara. Oke. Nah, Bu, itu terus mereka ngirimnya pakai apa gitu? Apakah pakai JNT? Ya, tergantung dari ekspedisi setempat. Kalau ekspedisinya memang mencakupnya seluruh Asia, biasanya masih digunakan. Ya, tapi Shopee punya Shopee Express sendiri ya. Akhirnya mereka punya satu lini untuk antar barang ya, untuk apa namanya distribusi barang mereka yang mereka jual. Nah, ini sudah disebut dengan ekosistem layanan yang terintegrasi ya, seperti transportasi, pembayaran, belanja hingga sampai kepada konsumen. Nah, bagaimana dengan yang Uniqlo? Nah, Uniqlo ini standar globalnya seperti apa? Dia fashion ya, teman-teman. Fashion yang menurut saya harganya juga tidak murah-murah amat ya. Menurut saya menengah ya, menengah ke atas. Yang ke atas juga ada lagi. Seperti Giordano dan lain sebagainya. Nah, Giordano sudah masuk di Lipo, tapi untuk Uniqlo belum. Itu ya. Untuk strategi yang diterapkan tentu saja banyak banget produk ini ya. Ada yang produknya tuh ringan. Produk ringan ini seperti Airism, ada juga ultralight. Jadi banyak ya. Mereka ada jual jaket yang bisa dilipat jadi kecil banget, yang simbolnya seperti bulu ya. Nah, citranya di sini selain fashion brand,
untuk sehari-hari mereka juga konsisten dengan brand lokal, brand global. Jadi serasa kalau membeli pakaian di Uniqlo atau juga H&M ya, H&M atau Pulbir itu berasa seperti menggunakan produk dari luar negeri. Tapi sebenarnya yang dari luar negeri ini adalah stylenya saja dan bahan untuk produksinya sih di masing-masing negara di mana Uniqlo tersebut berada. Di Indonesia banyak sekali pabrik Uniqlo ya, tapi kan mereka tidak langsung pasang label, pasang labelnya di negara tujuan atau negara pembuat atau di negara yang punya lisensi gitu ya. Dan mereka menyimbolkan apa namanya memberikan kesan yang sederhana dan harmoni gitu. Kalau di Eropa itu casual ya, casual. Kalau Indonesia yang penting nyaman sih gitu, yang penting nyaman dalam penggunaannya. Oke, bisa dicek lagi teman-teman terkait dengan perbedaan budaya ini merupakan tantangan. Nah, tantangannya seperti apa sih dalam memasarkan? Tadi kan yang tanya Ibu, caranya seperti apa untuk menjual? Nah, nanti kita cek kembali sebelum kita ingin menjual barang ke luar negeri, kita harus tahu tantangan dan aturan ya teman-teman. Nah, kita harus pelajari tentang budaya. Yang namanya perbedaan budaya itu ada faktor preferensi produk, ada faktor cara komunikasi. Kalau mereka penjualnya bahasa Inggris, ya menggunakan bahasa Inggris. Kalau mereka melarang simbol-simbol tertentu seperti di Jepang itu simbol yang dilarang tuh kalau tidak salah warna kuning ya atau apa, itu artinya orang nakal atau anak-anak yang ini ya asusila ya. Atau sorry bukan, yang simbol kuning ini simbol tertinggi dari kebijaksanaan, sorry. Kuning ini seperti di biksu-biksu gitu ya, biksu-biksu. Jadi ada simbol tertentu di daerah tertentu di Jepang itu menyimbolkan bahwa itu adalah daerah yang ini ya seperti kuil ya, emas kuning itu seperti kuil, jadi seperti orang-orang suci ya, orang-orang spiritualis. Jadi kalau lewat ke situ tidak boleh berpakaian yang minim, tidak boleh berpakaian terlihat pahanya. Nah, kurang lebih seperti itu simbol-simbol. Sehingga kalau mau mengiklankan juga perhatikan simbol. Nah, ini ada budaya yang memengaruhi. Itulah sebabnya tantangannya di situ, perbedaan budaya. Jangan sampai sudah diproduksi ternyata kita tidak tahu hal-hal kecil seperti ini, cross culture differences ya. Kalau gagal memahami konteks budaya lokal, ya udah nanti tidak bisa berhasil masuk untuk menjual di negara tersebut gitu. Lalu tantangan berikutnya adalah regulasi atau aturan yang kompleks ya. Ini nomor 2, hambatan regulasi yang kompleks ya. Tantangan kedua tadi saya sudah jelaskan sedikit, custom itu perlu latihan. Jadi kalau Bu saya pingin nih tenun ikat saya kan punya UMKM Bu, orang tua saya. Saya diminta membantu memasarkan internasional ke Asia Tenggara. Sekarang gini deh, kamu ikut aja pelatihan ini ekspor-impor dulu supaya tahu aturan dan regulasi kebijakan perdagangan. Karena ada ya yang namanya standarisasinya. Kalau misalnya kain, pastikan nanti kan Anda disuruh minta membuat label tertentu sebagai bentuk bahwa Anda proses produksinya aman, lingkungan tidak terdampak. Nah, itu ada sih seperti itu ya kira-kira. Apalagi untuk furniture. Furniture itu ketika barangnya dikirim itu harus disertai dengan label SFC. SFC itu adalah label di mana satu kayu yang ditebang untuk membuat satu furniture itu harus diganti dengan satu pohon yang ditanam di hutan. Ya, itu label itu ada regulasinya. Jadi produk yang dijual sudah harus ada label itu disertakan sebagai tagnya ya, SFC. Gambarnya pohon warnanya hijau. Lalu berikutnya ada fluktuasi mata uang. Itu juga menjadi tantangan ya. Kalau sekarang dolar lagi tinggi, rupiah jadi menurun, itu biasanya harga produksinya tinggi. Nanti harus disesuaikan kembali harga jualnya ya, sehingga hitung margin keuntungannya juga harus tepat. Kurang lebih seperti itu. Tetapi di mana-mana nilai tukar itu memang kompetitif sih, terutama dengan dolar ya. Dengan dolar dan dengan negara tetangga. Lalu persaingan global juga itu menjadi tantangan ya teman-teman, apalagi kecepatan inovasi dari Cina, harga, kualitas sih mungkin kita tidak kalah, tetapi kenapa ya harga kita tuh selalu mahal. Nah, nggak tahu nanti dicek kembali harga barang dari Indonesia kenapa lebih mahal gitu.
Kalau dari Cina tuh kenapa lebih murah? Nah, heran ya. Nah, disinilah persaingan global intensif semakin ketat, ini menjadi tantangannya. Nah, inovasi ini tidak melulu produk. Inovasi itu suatu hal yang baru. Itu bisa dari harga, permainan dari bagaimana mengiklankan, itu juga persaingan global ya. Nah, solusinya biasanya seperti apa sih gitu, Bu? Gimana ya solusinya menghadapi tantangan-tantangan ini gitu? Karena pengetahuan ini kan terbatas ya, pengetahuan pasar, informasi konsumen kan kita terbatas. Makanya database big data tentang konsumen Indonesia tuh sebenarnya sudah di tangannya orang Amerika ya. Jadi kita suka makan apa, kebiasaan kita dari pagi sampai malam tuh ngapain gara-gara kita main sosmed ya. Kita main sosmed tuh sebenarnya kita punya traffic yang direkam di negara pembuat sosial media. Jadi ketahuan, oh kita preferensi sukanya pakainya ini. Ya udah, kita jadi pangsa pasarnya si pembuat sosial media itu sebetulnya. Itu simpelnya ya. Makanya kan kadang ada yang bilang sosial media dan AI itu memperlambat kinerja otak kita berapa tahun ke depan. Karena kita jadi perlahan-lahan itu dimatikan, dibodohin gitu. Nah, jadi batasi sesuai kebutuhan saja. Dan untuk memang pengetahuan gitu. Dan kalau bisa kita balik untuk jualan gitu. Jangan mau kita keluar uang juga. Kalau bisa gitu ya teman-teman. Nah, seperti apa solusinya kira-kira nih untuk tantangan-tantangan ini ya? Gimana solusi ini adalah cara bagaimana kita menjual ke luar negeri nih teman-teman. Caranya ya kita harus adaptasi, kita sesuaikan produk kita sesuai lidah mereka. Lalu packagingnya kita sesuaikan ya, think global, kita harus berpikir internasional, tapi juga tidak meninggalkan budaya kita gitu ya, budaya lokal kita, ek lokal kita. Seperti Indomie, kalau memang rasanya gurih ya gurih, tetapi kalau memang global menginginkan lebih pedas, ada varian yang lebih pedas lagi gitu. Nah, kalau bisa harus bikin joint venture juga, itu salah satu ya, kemitraan lokal itu yang banyak dilakukan UMKM di Indonesia kerjasama dengan pembeli dari luar negeri. Rata-rata mereka itu nekat pakai DM di Instagram, kafe-kafe di luar negeri Eropa itu kan banyak yang pakai ini ya, pakai IG ya, mereka DM ownernya, saya punya kopi bubuk nih dari Flores, mau enggak gitu, kita bisa kirimkan sampelnya dulu. Nah, hal-hal seperti ini tuh meminimalis resiko kalau sudah bermitra tuh ya, kan ada agennya. Oh, ada kok kita agen ini ya untuk kafe semuanya. Saya kebetulan juga kenal. Ya udah kita pahami tentang regulasi itu dulu. Kita lakukan kemitraan dulu ya teman-teman. Nah, ini bisa memperkuat jaringan. Akhirnya kita bisa masuk secara legal, kita bisa dapat harga yang sesuai ya. Berikutnya supaya mau memasarkan internasional lebih oke, itu pakai teknologi. Ya, teknologi ini terkait dengan iklan gitu kan. Teknologi iklan misalnya mau pakai iklan, pakai AI lebih murah, atau ada beberapa pembuat iklan yang memang dia ini ya pembuat iklannya dengan harga yang terjangkau gitu ya. Lalu bisa ukur kalau kita pakai sosial media itu kan ketahuan bagaimana mereka like dan juga retweet misalnya atau ini ya mereka kirim ulang ke teman-temannya. Nah, di sini kita bisa ukur perilaku secara real time. Artinya kita juga harus gunakan teknologi digital kalau mau memasarkan internasional. Di era seperti ini value creation itu harus dikembangkan lagi untuk pelanggan global gitu ya. Jadi harus pahami konsumen global, sesuaikan produk, jangan sampai identitas merek juga hilang. Kalau memang kita jualannya tenun, itu tenunnya punya keunggulan apa, bisa pastikan punya ini apa Instagram, sosial media itu lebih mudah untuk menjangkau pasar internasional karena pengaksesnya bisa dari seluruh dunia. Lalu juga kalau jangkauannya luas, ya resikonya juga besar, jadi harus bisa jangkau resiko lebih manajemen resikonya juga harus bagus. Nah, ini mungkin nanti ada pelajaran berikutnya manajemen resiko bisnis ya, itu harus paham ya teman-teman. Ini contoh lagi, mungkin contoh yang lebih banyak dari lokal produk kita tentang bagaimana memasarkan secara internasional. Indomie tadi sebagai contoh, ada kopi dari Aceh, ada batik juga pernah sampai ke Perancis, ya adaptasi motif ya. Ada motif yang mereka suka kan kalau orang lokal suka yang warna rame, kalau orang Eropa suka yang satu warna saja, yang soft gitu. Ya, yang soft, kalau orang lokal suka yang soft dan mungkin lebih krem-krem gitu ya. Tidak suka yang warna merah ngejreng tuh mereka orang luar negeri nggak terlalu suka. Katanya matanya sakit atau gimana karena mereka cenderung punya kebutuhan tuh elegan stylenya. Ya, lalu tolak angin itu juga sudah sampai ke Afrika, sampai ke Hong Kong, dan kemasan dan bahasa disesuaikan karena internasional bentuk adaptasinya, globalization atau bentuk adaptasi. Teh botol juga sampai Jepang.
dan tidak berubah rasanya, tetapi kemasannya berubah karena Jepang menginginkan kemasannya itu kaca ya teman-teman, tidak mau dari plastik. Padahal Jepang kalau bikin produk di sini semuanya plastik, heran saya. Apalagi yang dari ini ya, Aeon dari mall Jepang itu isinya plastik-plastik semua, mereka punya area susinya. Eiger juga penyesuaiannya dengan desain, kalau tropis itu jaketnya dengan bahan-bahan tertentu. Oke, untuk coklat Silver Queen penyesuaian adaptasinya ukurannya ya. Ke luar negeri mungkin agak sedikit besar, tapi harga juga mengikuti. Biasanya harganya lebih mahal gitu teman-teman ya. Nah, ini insight sampai kita di penghujung kelas. Insight itu adalah kesimpulan ya. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya bahwa tantangannya biasanya tidak hanya soal uang ya, kita memasarkan, tidak hanya bagaimana menjual. Karena kalau soal uang kan tinggal punya sosial media, selesai, ada dapat pelanggan selesai. Yang susah itu kemarin ikan koi ya katanya, untuk dapetin pelanggan ikan koi itu. Bu, bantuin dong, saya punya usaha ikan koi. DM-an aja coba di FB. Ternyata ada, tapi ternyata tidak siap dengan jumlah yang mau dikirimkan. Mereka minta lebih banyak ya, tapi rata-rata kita itu eh, produsen kita lemah di penyediaan barang yang jumlahnya besar. Produksi skala besar itu masih menjadi kekurangan produsen Indonesia. Waktu itu ada mahasiswa ikut lomba UMKM, lomba ini ya kreativitas. Dia bikin kaos dari bahan bambu, serat bambu, itu harganya murah, ringan, pakaiannya enak gitu kan. Dapatlah pasar gitu kan di Perancis, tapi butuh banyak 1 juta kalau tidak salah, karena mau dipasarkan ke seluruh negara di sekitar Eropa, tetapi tidak bisa produksi segitu banyaknya dalam waktu yang diminta. Nah, itu mereka, si ownernya ini datang dulu ke kampus lalu bercerita bahwa kelemahan kita di produksi skala besar gitu. Kenapa tidak cari modal? Modal juga waktu terbatas karena mesin yang dimiliki teknologinya tidak secepat yang diprediksikan waktu yang diminta. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Nah, ini insight-nya. Lalu insight berikutnya bahwa pemikiran dari penjual tentang internasional konsep itu perlu gitu ya. Tidak boleh stuck atau pikirannya fix gitu. Ini nggak bisa harus ikut aturan nasional. Tidak sih, kita ikuti bagaimana regulasi ya, aturan dari dalam keluar, dari keluar ke dalam itu perlu. Banyak ikut seminar ekspor ya teman-teman, seminar ekspor. Jadi kalau ada tetangga yang mau jual ke luar negeri, kalau misalnya udah dapat pelanggan, udah dapat pembeli, calon buyer dari DM Instagram, diarahin ke Disperindak atau Kementerian Perdagangan untuk ikut jadwal seminar ekspor ya, custom dan ekspor. Itu banyak banget kok teman-teman. Ya, lalu pemahaman budaya juga harus belajar, harus cari lagi tahu, harus riset, harus pandai-pandai riset. Orang yang mau jual barang ke luar negeri harus rajin riset, harus rajin lihat hasil penelitian juga tentang kebutuhan si calon pembeli di luar negeri gitu ya, harus riset. Aku punya karakter produk seperti ini, caranya bagaimana bisa laku, produk ini disukai di orang mana gitu. Itu harus harus tahu sampai ke arah situ ya teman-teman. Kalau sudah tahu gimana cara membungkusnya yang sopan, yang bagus, yang mereka suka, yang eye-catching di mata mereka gitu loh. Yang tepat sasaran ya, harus adaptasikan ke sudut pandang si calon pembeli gitu ya. Lalu strategi pemasarannya untuk promosi itu macam-macam, bisa jangka panjang, bisa juga harganya itu menjadi bentuk ini ya, strategi pemasaran atau 4P-nya itu banyak, tidak hanya bagaimana beriklan, tapi kualitas barang itu yang utama. Kalau mau memasarkannya kualitas barang, harga juga harus masuk dengan harga-harga barang pesaing sejenis, distribusi juga harus oke ya. Kemitraan juga itu penting dengan pemerintah, dengan distributor atau juga komunitas. Seperti yang saya contohkan tadi ya, kafe-kafe, komunitas kafe-kafe di dunia kalau memang produk Anda jualannya adalah kopi atau juga minuman gitu ya. Oke, itu saja kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sehingga perusahaan global yang menjual barang ke luar negeri itu bukan hanya sekedar barangnya ditaruh di rak barang, tapi juga harus bisa diterima di kehidupan mereka, di keseharian mereka, di setiap negara di mana produk itu ditempatkan atau dijual.
Oke, itu saja ya teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Kita segera presensi saja. Aduh, tunggu.